كلمتان حبيبتان إلى الرحمن. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Amma ba'd. Sahabat LC yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi bersama saya Dede Cahyadi dalam program Anda Bertanya, LC Menjawab. Dan bagi teman-teman yang kemarin bertanya di webinar ataupun di KSI yang belum sempat dijawab, insya Allah di acara kali ini, di acara Anda Bertanya LC Menjawab, kita akan jawab pertanyaan-pertanyaan yang belum sempat terjawab. Tentunya saya di sini tidak sendiri, ditemani langsung oleh guru kita, motivator kita, Ustadz kita, yaitu Al-Ustadz Ugun Gunansyah. Lagi-lagi beliau. Sehat Ustadz? Alhamdulillah, khair. Sehat ya? Alhamdulillah. Nggak bosan Kadang sehat ya? Nggak bosan? Alhamdulillah. Tetap semangat dalam Ya, ini ikonnya Kang Dede ya. Icon. Alhamdulillah Ustadz, sudah siap? Insya Allah. Kita akan Anda akan membacakan pertanyaannya dan antum Membacakan jawabannya. membacakan jawabannya. Soalnya kita mulai saja Ustaz. Ya. Jadi pertanyaan yang pertama dari Diana Ningsih, asalnya dari Jakarta. Masya Allah. Ibu kota. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya, Ya, silakan. bagaimana kita memberitahu kepada seseorang yang mengatakan bahwa Islam itu ribet, sedangkan wanita Muslim, contohnya nih, Ya. wanita Muslim jika keluar rumah wajib menggunakan kaos kaki. Iya. Contohnya, Betul, bagaimana nih Masya Ustaz? Allah. Silakan. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil karim wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Tsumma amma ba'd. Kadede juga sahabat LC yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah bisikan setan. Ya, karena syariat Islam ya, ini akan sesuai dengan akal yang sehat gitu ya. Jadi ketika ada sesuatu yang menurut akal kita ini belum srek, belum selaras ya, cara pandangnya terhadap syariat Allah Subhanahu wa taala, ini bukan syariatnya yang salah, tapi otak kita ya, akal kita yang jangan-jangan ini konslet gitu ya. Ini harus harus segera ditangani ya. Harus segera ditangani dan bertaawuz kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sahabat LC yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi itu adalah bisikan dari setan. Jadi setan tidak akan ridho ketika seorang hamba ini dia berpegang teguh kepada ajaran-ajaran Islam. Dia mempraktekkan ajaran-ajaran Islam. Tadi ketika keluar rumah ya, memakai hijab yang syar'i ya, tidak memakai pakaian yang ketat, tidak memakai pakaian yang menerawang gitu ya, lepet gitu ya. Gitu ya, tidak terbuka auratnya. Ya, ini yang diinginkan oleh syariat. Ketika pikirannya sehat, ketika akalnya sehat, ketika imannya sehat, ya, KDD juga sahabat LC, itu akan selaras. Ya. Dan sebagai dalilnya ya firman Allah Subhanahu wa taala. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Ya, Allah Subhanahu wa taala sangat menghendaki kalian itu berada dalam kemudahan, ya, dan tidak menghendaki yang namanya kesulitan, ya. Surat Al-Baqarah ayat 185. Jadi ini jelas ketika tadi ada selentingan ya, ketika ada bersitan bahwa Islam ini ribet, itu bahwa Islam ini kuno gitu ya. Islam ini tidak sesuai dengan perkembangan zaman. Jelas ini adalah kejahilan ya. Dan harus diganti dengan pemikiran yang sehat, ya, keimanan yang sehat. Ya. Sehingga kita harus berpegang teguh kepada Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitupun di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ya, Nabi bersabda, "Idza amartukum ya bi amrin fa'tu minhu mastata'tum." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila ya diperintahkan, aku perintahkan kepada kalian untuk mengerjakan sesuatu perkara, maka kerjakan semampu kita, mastata'tum. Ya, Islam ini luar biasa. Ya, ketika wafat, ketika meninggal, ini praktis sekali.
ya bagaimana cara pemulasaraan jenazah seorang muslim atau muslimah. Dimandikan, dikafankan, kemudian diapakan? Dikuburkan. Ya tidak harus dulu disemayamkan ya di rumah duka 3 hari ya, seminggu gitu ya. Kan ada ya, sebelum dibawa misalkan ke gunung gitu ya. Atau misalkan dibakar. Ya, kan itu merepotkan sekali. Nah, kita berbicara ini tentang ruang lingkup Islam, ya. Ini kita berbicara tentang ruang lingkup Islam. Islam itu manusiawi sekali. Ya, Islam itu sesuai dengan fitrahnya. Ya. Ini tidak apa? Tidak ribet gitu ya. Tidak ribet. Bahkan justru Allah Subhanahu wa taala tujuan kenapa menurunkan syariat Islam, ya, maqasidus syariah, ini mengandung hikmah kebaikan yang sangat banyak. Ya, Allah menurunkan Islam, ya menurunkan syariatnya. Minimal kata Imam Asy-Syatibi rahimahullah ini ada lima tujuan. Yang pertama adalah untuk hifzuddin, menjaga agama kita. Ya, jadi tidak boleh nih kalau ada hal-hal pemahaman-pemahaman yang bisa merusak agama kita, ya kesyirikan, ya yang bisa mengancam eksistensi agama kita, dosa-dosa besar, dosa-dosa kecil itu harus dijauhkan. Ya, mendekatinya saja tidak boleh. Wala taqrabuz zina. Gitu ya, mendekatinya saya ini tidak boleh. Ini dijaga ya agama kita di dalam Islam ini. Kemudian yang kedua untuk memelihara apa lagi ya? Hifdun nafs, menjaga jiwa. Tidak boleh ada hal yang bisa merusak, menghancurkan apa? Jiwa-jiwa kita, fisik-fisik kita. Sehingga kenapa narkoba diharamkan, ya, arak diharamkan, sesuatu yang bisa merusak jiwa kita. Ya, kemudian yang ketiga, ini memelihara akal, hifzul akal. Ya, tadi narkoba ini bisa merusak akal. Pornografi, pornoaksi bisa merusak apa? Akal gitu ya. Bisa Victor gitu ya, ngeres. Banyak apa namanya? Kesik gitu ya. Iya ya. Nah, ini tidak boleh ya, dijaga di dalam Islam. Tidak boleh. Kemudian hifdun nafs. Ya, menjaga apa? Menjaga nasab, menjaga keturunan sehingga ada syariat pernikahan. Tidak boleh pacaran, ya tidak boleh kholwat itu ya, maka solusinya adalah pernikahan. Dan ini dimudahkan semuanya oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat bagaimana pergaulan di barat itu ya, di Eropa yang jauh dari Islam gitu ya, yang tidak ada bukan di wilayah daerah Islam, itu kan jauh sekali dari nilai-nilai syariat. Ya, ya sekarap dewek gitu ya, mau pakai baju, mau pakai enggak gitu, itu bebas mereka ya. Apa namanya, berhubungan intim di hadapan halayak orang pun itu mereka nggak malu-malu gitu ya. Mungkin kumpul kebo, kumpul beruk gitu ya. Nah, itu mereka bisa-bisa saja gitu ya, karena tidak ada norma agama ya. Tapi dalam Islam itu jaga, tidak boleh itu keturunan kita tidak jelas asal usulnya. Kemudian yang kelima adalah hifzul mal. Harta itu dijaga di dalam Islam. Tidak boleh 1 sen pun, 1 rupiah pun kita mengambil yang bukan hak kita. Tidak boleh kita ngambilnya dengan cara-cara yang zalim. Bukankah ini mengcover semua harapan keinginan umat manusia? Itulah syariat siapa? Syariat Allah Subhanahu wa taala. Contoh kecil, kan Dede ya. Juga sahabat LC. Islam ini sangat konsen ya, sangat care sekali tentang masalah toharoh. Tentang masalah bersuci. Diatur dalam Islam. Jadi kalau bahasa Bogornya, urusan cebok saja diatur dalam Islam. Ya, diatur, detail. Ya, bahkan di dalam sebuah hadis dijelaskan penyebab seorang itu mendapatkan azab kubur karena ceboknya nggak bersih. Ketika buang air kecil, ya banyak sekali ketika di tengah jalan, ya itu ngacir aja gitu ya, tanpa beban ya, tanpa beban gitu ya. Jadi kebiasaan masa kecil itu ya, kecil apa ketika kencing ya, kan dulu masa kecil kencing menulis nama sendiri gitu ya, itu nggak boleh, diukir, gitu ya. Diukir gitu ya. Ini nggak boleh ketika udah besar ya, kebiasaan buruk itu jangan dibawa gitu ya. Ini gara-gara itu. Itu diatur dalam Islam. Jadi ketika masalah tadi ya, hal yang untuk bersih-bersih saja apa namanya diatur ya, agar bersih sehingga tidak ada kuman, tidak ada penyakit ya, tidak ada kekumuhan dan yang lain-lain. Dan pilihannya banyak ya.
Idealnya pakai air ketika cebok gitu ya. Kalau nggak ada bisa pakai istijmar, pakai batu. Ya. Kalau dalam bersuci kalau tidak air pakai apa? Pakai tanah ya, tayamum. Jadi di dalam taharah. Ya. Dan alhamdulillah ya kita diperintahkan dengan perintah-perintah yang bisa kita laksanakan. Coba bayangkan kalau sehabis, mohon maaf ya, buang air kecil untuk yang laki-laki nih, bersihkan harus pakai amplas misalkan, ini gimana? Ya, tidak boleh ya, tidak boleh. Sehingga ini tidak merepotkan kita semuanya. Ya, jadi Islam sangat indah sekali. Begitupun tadi tentang masalah bagaimana seorang muslimah keluar rumah harus menutup aurat. Inilah indahnya ajaran Islam. Walaupun awalnya mungkin ketika kita baru mengamalkannya, ya keluar rumah harus pakai kaos kaki gitu kan, keluar rumah harus pakai hijab gitu ya, baju yang longgar menutup aurat. Mungkin awalnya merasa canggung gitu ya, haredang misalkan ya, seperti itu ya. Tapi insya Allah ketika seiring dengan kita berdoa minta diistiqomahkan kepada Allah, terus kita pun menguatkan keimanan kita, kita terus hadir majelis taklim, ya itu insya Allah Allah akan berikan ketundukan kepada siapa? Kepada kita semuanya. Ya, justru Islam sangat menjunjung, sangat menaikkan derajat siapa? Kaum wanita, ya kaum hawa. Ya, ketika keluar rumah, ketika menutup diri, ini sudah menutup pintu-pintu dari mata-mata yang mata keranjang. Ya, mata disimpan di keranjang gitu ya. Mata-mata yang jelalatan gitu ya. Ini tidak ada dosa jariah gitu ya. Jadi aman sekali ya ketika kita melaksanakan syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala, sehingga syariat Islam ini banyak keuntungannya. Ya sangat menguntungkan, ya sangat manusiawi, dan semua syariat Islam, semua ajarannya adalah indah dan untuk kemaslahatan kehidupan manusia. Bukan hanya untuk umat Islam. Ya, jadi syariat Islam itu bukan hanya untuk pemeluk Islamnya saja, tapi untuk seluruh dunia. Kafatan linnas, seluruh manusia. Islam itu indah. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah. Terima kasih Ustadz telah menjawab pertanyaan dari Diana Ningsih dari Jakarta. Dan terima kasih juga kepada Kak Diana Ningsih yang sudah melontarkan pertanyaannya. Tadi sudah dijawab sangat jelas sekali oleh Ustadz Ugun Gunasyah bahwa Islam itu nggak ribet, yang ribet kitanya. Karena sudah terpadaya oleh bisikan setan yang terkutuk. Ya. Kita lanjut ke pertanyaan yang kedua Ustadz, ya. Dari Rido Arser dari Bumi Allah. Ya. Izin bertanya Ustadz, ya, jikalau kita mau mendakwahkan kepada masyarakat, menyampaikan kebenaran, itu selalu sulit Ustadz. Nah bagaimana solusinya Ustadz agar kita mudah untuk menyampaikan kebenaran atau mendakwahkan ke masyarakat Ustadz? Ya. Terima kasih Kak Dede juga sahabat LC. Kita bisa belajar kepada Nabi Nuh alaihissalam. Dan kalau kita evaluasi ya, ataupun muhasabah tentang gerakan dakwah kita sudah berapa lama dakwah kita? Sudah sesering apa dakwah kita? Nabi Nuh alaihissalam itu 1000 tahun kurang 50 tahun. Berarti berapa nih? Ini tata rucingan ini. 1000 kurangi 50 tahun. Nah itu ya. Nabi Nuh alaihissalam ya sudah berdakwah itu 950 tahun. Dan berapa pengikutnya? Hanya belasan. Ya, hanya belasan. Itu berapa? 950 tahun itu ya lamanya. Nah, kita tinggal bercermin ya. Bercermin ya dengan lamanya dakwah Nabi Nuh alaihissalam, dengan tadi fakta katakanlah keberhasilannya pengikutnya bisa dihitung, itu bukan kegagalan. Ya, akan tetapi justru itu adalah kemenangan dalam melaksanakan perintah-perintah Allah, di dalam menempuh proses-proses yang diperintahkan oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita lihat ucapan Nabi Nuh alaihissalam. Ya qala rabbi inni da'autu qaumi laila wa nahara. Ya Rabb, aku sudah menyeru, sudah mendakwahi kaumku baik di malam hari atau di siang hari.
Nah, kita nih sudah belum? Setiap malam, ya tiap siang gitu ya. Jadi ketika kita sudah 100 kali, ini ya, sahabat Ridho, ya juga sahabat LC semuanya, ketika kita baru 100 kali, maka lakukanlah cara ke 101 kali. Kita berdakwah di mana? Di masyarakat. Ya, ketika kita baru siang hari, lakukan malam hari. Ya, berbagai cara, berinovasi. Ya, sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitupun ungkapan siapa? Nabi Nuh alaihissalam, falam nazidhum du'ai illa firara. Ya, alih-alih mereka itu kaumnya menerima seruan ya hidayah yang dibawa oleh siapa? Nabi Nuh alaihissalam, justru mereka itu adalah firara. Mereka lari dari kebenaran. Ya, lari dari apa? Dari seruan dakwah Nabi Nuh alaihissalam. Bahkan lebih rinci lagi seperti apa lari mereka ya. Ini Nabi Nuh mengungkapkan ya. Jadi ini para dai itu kalau berkeluh kesah bukan ke temannya, bukan di sosial media itu ya. Akan tetapi kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Nabi Nuh alaihissalam, wa inni kullama da'autuhum litaghfira lahum ja'alu asabi'ahum fi adhanihim wastaghshaw thiyabahum ya wa asru wastakhbaru istikbara. Dan sesungguhnya kata Nabi Nuh alaihissalam, setiap kali aku menyuruh mereka kepada iman dan agar mereka ini mendapatkan ampunan dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang dilakukan oleh kaum Nabi Nuh? Mereka memasukkan jari-jari mereka kemana? Ke telinga-telinga mereka. Jadi coba bayangkan, ini Kak Dede menasihati, kemudian saya gini. Saya langsung tutup telinga. Nah ini kita semuanya ya, juga Ahli Ridho ini pernah nggak ketika kita sedang ngasih tahu berdakwah tiba-tiba masyarakat telinganya seperti itu, bahkan dan mereka menutupkan baju-baju mereka ke wajah-wajah mereka ketika ada yang berdakwah. Coba ya, bagaimana kita bayangkan, rasakan dulu Nabi Nuh alaihissalam berdakwah kepada kaumnya. Ya, mereka justru semakin lalai, semakin sombong. Dan apabila dibacakan ayat-ayatnya, seharusnya kan bertambah ya. Iman siapa? Iman orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi mereka ya lari. Ya. Nah, dari kisah Nabi Nuh alaihissalam kita bisa mengambil pelajaran. Ya, kita bisa mengambil pelajaran. Bahkan ungkapan yang lain ya, ini masih pengaduan ya dari siapa? Nabi Nuh alaihissalam, "Tsumma inni da'utuhum jihara." Ya, dan aku ya kata Nabi Nuh alaihissalam sudah berdakwah kepada mereka baik secara sembunyi-sembunyi ataupun secara terang-terangan. Jadi luar biasa. Ya, "Tsumma inni a'lantu lahum wa asrartu lahum israra." Kemudian aku pun menyuruh mereka ya dengan terang-terangan juga dengan secara diam-diam. Ini luar biasa. Ya, luar biasa gigihnya siapa? Nabi Nuh alaihissalam ketika menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu berdakwah. Ya, siang, malam, ya terang-terangan, ya secara sembunyi-sembunyi. Terus sehingga apa? Mari kita doakan masyarakat kita, ya. Doakan masyarakat kita, dan kita pun terus berdakwah dengan berbagai cara. Wasailu dakwah sepanjang dibolehkan di dalam syariat. Kita memberikan lembaran-lembaran buletin Jumat misalkan ya, buku-buku Islami ya, kemudian mungkin ada bakti sosial ya sebagai pintu untuk berdakwah kepada mereka ya, kemudian melalui YouTube misalkan ya, mendatangkan ustadz ya, banyak sekali ya, informasi kajian ya, banyak sekali ya, wasilah-wasilah dakwah, itu dengan cara yang disyariatkan oleh agama kita. Dan bersabar, dan bersabar. Ya, demikian ulama besar. Masya Allah. Terima kasih Ustaz telah menjawab pertanyaan dari Ridho Arser di Bumi Allah. Nah, terima kasih kepada Kak Ridho yang sudah bertanya. Mudah-mudahan jawabannya dapat dipahami dan terus semangat untuk mendakwakan walaupun ada banyak cobaan nantinya Ustaz ya. Terus semangat. Kemudian pertanyaan terakhir Ustaz dari Wafik Hafizah dari Bumi Allah juga. Pertanyaannya, bagaimana cara menangani iman yang naik turun, Ustaz?
KDD ya, juga sahabat LC yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini harus segera ditangani. Harus segera, kalau turun harus segera di bengkel gitu ya. Dan di dalam keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah ya, ini memang faktanya seperti itu. Bahwasanya al-iman yazid wa yankus. Iman itu bertambah dan berkurang. Yazid bit ta'ah ya, wa yankus bil ma'siyah. Bertambah itu karena ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan berkurang itu karena kemaksiatan kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Anfal ya, ayat yang kedua. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilas qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana. Ya, sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah orang-orang yang ketika disebut nama Allah maka bergetarlah kolbu-kolbu mereka. Ya, kemudian ketika mereka mendengarkan, ya, ketika dibacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala kepada mereka, di sini ya kata Allah Subhanahu wa taala zadathum imana, maka iman mereka bertambah. Ya, jadi iman kita bertambah karena ketaatan dan iman kita berkurang dikarenakan kemaksiatan. Jadi ketika iman kita sedang naik ya, KDD juga sahabat LC, maka harus dijaga. Harus dijaga ya, iman kita ini disiram ya. Kemudian tadi jangan lepas dari tawakal, thalabul aun kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa agar terus iman kita berada di dalam naiknya itu. Juga ketika iman kita sedang naik ya, ketika melihat orang lain tergelincir ya, orang lain melakukan kesalahan, kita tidak boleh sombong. Kita tidak boleh mencibir ya, kita tidak boleh mencemooh orang lain yang tergelincir dari jalan keimanan. Justru kita doakan agar dia kembali kepada hidayah, dia kembali kepada jalan, rujuk kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika iman kita sedang ngedrop, ketika sedang turun ini, maka segeralah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena iman berkurang karena maksiat. Bertaubat, banyak istighfar ya kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kembali lagi semangat kita melaksanakan ibadah, kemudian iman kita pun bangkit ya. Banyak bertobat ya, banyak beristighfar. Karena iman kita ini turun karena tadi bermaksiat ya, melakukan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian untuk menguatkannya lagi agar dipupuk itu keimanan dengan ilmu-ilmu syar'i. Ya, sekali lagi terus ya, hadiri taman-taman surga, majelis-majelis ilmu ya, akan menyirami ya, menyuburkan apa? Iman kita. Ya, kemudian apalagi tadi, dekati sumber hidayah yang akan menguatkan keimanan kita, yaitu Al-Qur'anul Karim. Ya, Al-Qur'anul Karim, terus baca Al-Qur'an, ya, tadabburi Al-Qur'an. Ini untuk taqwiyatul iman, untuk menguatkan iman. Ini untuk mendongkrak kembali iman kita ya, di dalam melaksanakan ibadah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mujahadah, tempa diri ya, sibukkan kita dengan hal-hal yang bisa mengandung pahala. Ya, sibukkan diri kita untuk akhirat-akhirat kita. Ya. Kemudian yang terakhir ini KDD juga sahabat LC, ini sangat penting, menaikkan iman kita adalah mari perbaharui kembali niat-niat kita. Ya, bisa jadi kita ngedrop iman kita ataupun futur karena ada niat-niat yang salah di dalamnya. Ya, karena ada niat-niat yang salah ini hasilnya adalah keburukan, bukan kebaikan. Maka kita harus kembali merefresh, kita harus mentajdid, memperbaharui niat kita bersihkan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, dan kita pun hanya menginginkan balasan dari Allah saja, dan kita hanya ingin berjumpa, melihat, nanti bertemu dengan siapa? Dengan Allah Subhanahu wa taala. Wal alam bisawab. Demikian Kak Dede. Masya Allah. Terima kasih Ustaz telah menjawab pertanyaan terakhir dari Wafik Hafizah. Dan terima kasih juga kepada Kak Wafik Hafizah yang sudah bertanya, dan mudah-mudahan jawabannya dapat dipahami. Sekali lagi Ustaz, barakallah telah menjawab pertanyaan dari teman-teman sahabat LC. Dan terima kasih juga bagi semua teman-teman sahabat LC yang telah bertanya. Dan dengan ini maka pertanyaan-pertanyaannya sudah
dijawab ya. Sekali lagi, terus dukung channel LC Media dan program-program dari LC. Mudah-mudahan teman-teman semua yang meng-share info-info kajian, info-info video menarik dari LC dapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa like, komen, share dan subscribe tentunya ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tetap mengistiqomahkan kita di dalam jalan dakwah berliku ini. Atur nuhun Ustaz. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kekurangan. Allahu taala alam bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa kita? Sahabat LC. Sahabat LC, cinta Islam sampai mati. كلمتان حبيبتان إلى الرحمن